Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Nur Anissa akan memaparkan tentang materi progresivisme mengenai latar belakang, filsafat pendukung, pandangan ontologi, pandangan epistemologi, pandangan aksiologi, dan pandangan tentang pendidikan. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan. Latar belakang progresivisme. Progresivisme lahir pada abad ke-20 yang dikenalkan oleh William James dan John Dewey yang menitik beratkan pada segi manfaat bagi kehidupan. Aliran ini timbul akibat gerakan bangsa Amerika Serikat yang memberikan perlawanan terhadap formalisme yang berlebihan dan membosankan, atau tradisional seperti otoriter dan lain-lain. Seruan untuk guru yang anti terhadap otoritisme dan absolutisme dalam berbagai bidang, bahwa semua membutuhkan kemajuan secara cepat setelah Perang Dunia Pertama, dan untuk perubahan sosial dan perkembangan individu dan cita-cita. Seperti dalam hal cooperation kerjasama, sharing turut ambil bagian, adjustment fleksibel untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan. Filsafat pendukung progresivisme. Progresivisme dipengaruhi oleh filsafat pragmatisme, yaitu konsep-konsep progresivisme berasal dari pandangan filsuf zaman Yunani kuno. Seperti Heraklitos dan pelopor bangsa Amerika seperti Benjamin Franklin. Pandangan ontologi. Secara etimologi, ontologi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. Terdapat 4 komponen pandangan ontologi, yaitu yang pertama evolusionistis dan pluralistis. Sifat utama pragmatisme yaitu tiada teori realitas yang umum, yang ada hanya realitas khusus atau individual. Yang kedua, pengalaman dan pikiran. Pengalaman dan pikiran bukanlah suatu entiti tersendiri, demikian pula pengalaman melainkan terintegrasi dalam kepribadian. Yang ketiga, manusia. Manusia adalah subjek yang bebas dan memiliki potensi intelijensi sebagai instrumen untuk menghadapi dan memecahkan masalah. 4. Pengalaman sebagai realita. Pengalaman adalah realita yang telah meresap dan membina pribadi. Karakteristik pengalaman, yang pertama spasial. Pengalaman selalu terjadi di suatu tempat tertentu dalam lingkungan hidup manusia. Yang kedua temporal, selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga dinamis, realita menuntut tindakan-tindakan dinamis yang bersifat alternatif. Dan yang keempat pluralistis, pengalaman terjadi seluas adanya hubungan. Pandangan epistemologi. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, dan pengetahuan. Terdapat 3 komponen yang mendasari pandangan epistemologi, yaitu yang pertama sumber pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman. Proses memperoleh pengetahuan dalam pengalaman terjadi dalam immediate experience dan mediate experience. Yang ketiga, kebenaran. Pengetahuan dikatakan benar apabila dapat diverifikasi dan diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan. Adapun kriteria kebenaran adalah dapat dipraktikkan, memuaskan, dan memberikan hasil. Sifat pengetahuan
relatif dan berubah. Pengetahuan dan kebenaran hakikatnya akan berubah atau relatif. Pengetahuan dan kebenaran hari ini harus jadi pertimbangan esok hari. Pandangan aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan estetika. Sumber nilai yaitu kondisi real manusia atau pengalaman. Sifat nilai yaitu berada dalam proses, relatif, kondisional, memiliki kualitas sosial dan individual, serta dinamis. Kriteria nilai yaitu berguna, dan aksiologi sebagai demokrasi nilai. Pandangan pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses. Tujuan pendidikan yaitu siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, atau dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan. Sekolah sebagai masyarakat demokratis dalam ukuran kecil yang murid-muridnya dapat belajar dan mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam suasana demokrasi. Kurikulum yaitu sifat siswa, keadaan masyarakat, experience centered, fleksibel, dan interdisipliner. Selanjutnya, metode yaitu problem solving, inquiry, dan discovery atau penyelidikan dan penemuan dengan karakteristik permisif, friendly, kreatif, social aware, antusiastik. Dan yang terakhir adalah peranan guru dan peserta didik. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.